Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naul Ulfa Safira. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perancangan saya yang berjudul Perancangan Edupak Hutan Mangrove Sungai Wain di Kota Balikpapan dengan pendekatan arsitektur biomimikri. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai isu dari perancangan ini, yakni salah satunya Balikpapan memiliki berbagai macam wisata, salah satunya hutan lindung Sungai Wain yang merupakan tempat wisata mangrove yang penting dalam pendidikan kesadaran lingkungan, tetapi belum ada fasilitas seperti edupak di dalamnya. Untuk pendekatannya yaitu arsitektur biomimikri yang mengikuti unsur alam dengan menerapkan prinsip-prinsip serta perwujudan pohon bakau, mulai dari akar, batang, dan daun yang diinterpretasikannya dalam bentuk bangunan serta strukturnya pada perancangan ini. Perancangan ini terletak di kawasan hutan lindung Sungai Wain di kilometer 13 Kota Balikpapan dengan analisis fungsi sebagai fungsi primernya yakni taman edukasi mangrove, greenhouse, workshop room, rumah kreatif, rumah arang, perpustakaan mini, dan wisata muara. Sedangkan fungsi sekundernya yakni food court, retail, laboratorium, dan musala. Sedangkan fungsi penunjangnya yakni visitor center, kantor pengelola, serta parkir. Untuk konsepnya ini yakni biomimikri sebagai perumpamaan alam. Itu digabungkan dari prinsip objek, prinsip pendekatan, dan prinsip ayat, sehingga muncul prinsip edukatif, informatif, dan atraktif, open space, dan menyatu dengan alam. Lalu konsep bentuk, atapnya mengikuti bentuk daun mangrove yang oval dan juga melengkung ke bawah untuk menanggapi curah hujan setempat. Untuk pagar bangunannya meniru bentuk batang pohon mangrove, dan juga pondasi panggungnya mengikuti akar mangrove yang terendam oleh lumpur, sehingga penggunaan pondasinya menyerupai akar mangrove, yakni pancang dengan sistem panggung. Dan selanjutnya konsep tapak. Nah, di sini konsep tapak diutamakan kemudahan akses untuk mengeksplor kawasan hutan mangrove, sehingga fungsi edukasi dan fungsi wisata akan tersampaikan langsung kepada pengunjung ataupun pengguna edupak. Selain itu diperkuat dengan integrasi keislaman, yakni hablum minannas dan hablum minal alam. Pertimbangan pengembangan desainnya meliputi tatanan massa, bentuk bangunan, sirkulasi kendaraan dan pengunjung, lalu kenyamanan. Nah, jadi sebelumnya pada analisis sebelumnya bentuknya seperti ini, lalu sekarang menjadi seperti ini. Selanjutnya konsep struktur. Di sini upper structure-nya, struktur atapnya menggunakan rangka space frame dengan material baja ringan yang menyerupai tulangan pada daun mangrove, dan untuk penutup atapnya bermaterial atap sirap yang dapat bertahan dengan cuaca ekstrim di Kota Balikpapan. Untuk middle structure-nya menggunakan kayu ulin dengan dinding bermaterial kayu, dan sebagian bangunan menggunakan dinding batu bata. Nah, untuk substructure-nya sistem struktur pondasinya menggunakan tiang panjang dengan konstruksi beton untuk bangunan, sedangkan untuk trekking areanya menggunakan kayu ulin. Konsep utilitas. Yang pertama, utilitas air bersih dan air kotor. Nah, sumber air bersihnya berasal dari air PDAM dan air sungai yang telah diolah. Sedangkan utilitas air kotornya, limbah padat itu akan disalurkan ke septic tank Tripicon S pada masing-masing bangunan untuk mencegah feses ke aliran sungai, sekaligus untuk mencegah pencemaran oleh bakteri. Sedangkan limbah cairnya akan diolah terlebih dahulu atau difilter di bangunan pengolahan limbah sebelum dibuang ataupun digunakan kembali. Untuk jaringan listriknya menggunakan dua sumber listrik, yakni dari PLN dan juga sumber listrik yang didukung oleh generator berbahan bakar solar sebagai listrik cadangan. Untuk utilitas keamanan, yang pertama kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran pada edupak disediakan fire hydrant dan sprinkler pada tiap-tiap bangunan. Sedangkan untuk kriminalitasnya,
disediakan CCTV pada titik-titik tertentu yang akan dimonitori dari ruang CCTV yang berada di kantor pengelola. Selanjutnya yakni utilitas persampahan. Di area luar bangunan disediakan box sampah yang dibedakan antara organik, anorganik, dan B3. Nah, sampah tersebut diolah kembali di pengolahan limbah untuk dipilah mana saja yang masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan karya daur ulang serta untuk edukasi mengenai pemanfaatan kembali dari sampah. Nah, selanjutnya limbah dari sampah akan dibuang ke TPS pada tapak dan selanjutnya akan diambil oleh dump truck untuk dibawa ke TPA. Untuk satuannya, di sini pengunjung masuk melalui entrance yang berada di sebelah kiri sini. Lalu pengunjung parkir, di sini ada parkiran mobil, di sini parkiran bis, dan di sini parkiran motor. Lalu pengunjung masuk melalui gate edupark yang ada di sini, melewati trekking kayu, lalu ke visitor center. Di sebelah visitor center ada workshop room, lalu di sini ada kamar mandi, di sini ada rustakan mini, lalu playground dan galeri mangrove. Lalu pengunjung keluar dari bangunan utama yang bisa langsung ke greenhouse, ke rumah arang, ke rumah kreatif, atau pengolahan limbah. Lalu pengunjung yang ingin berwisata muara bisa ke sebelah sini. Lalu ini untuk camping area. Setelah itu pengunjung bisa ke food court untuk sekedar makan atau duduk-duduk. Lalu di sini disediakan gazebo dan juga ada menara gardu pandang. Lalu pengunjung bisa ke retail untuk berbelanja atau beribadah di musola. Dan di sini ada laboratorium yang dikhususkan untuk peneliti atau pelajar. Selanjutnya ini ada layout. Ada tampak kawasan, potongan kawasan. Ini dana bangunan utamanya yang terdiri dari visitor center, pusat informasi, workshop room, toilet, perpustakaan mini, playground, dan galeri mangrove. Ini untuk tampak depan bangunannya. Ini tampak sampingnya. Ini potongan bangunan utama. Karena denahnya melengkung seperti ini, sehingga potongannya seperti ini. Ini untuk potongan B-nya. Selanjutnya ada denah laboratorium. Di sini denahnya sudah mulai denah tipikal atau denah bentuk yang sama. Ini tampak depan laboratoriumnya. Dikarenakan bentuk denahnya melengkung, atapnya menyesuaikan dengan bentuk denah. Dan juga pintunya disesuaikan agar kesannya menyatu. Ini untuk tampak samping laboratorium. Jadi atapnya melengkung seperti halnya daun mangrove yang berbentuk oval dan melengkung untuk menghadapi cahaya matahari. Ini untuk potongan laboratoriumnya. Selanjutnya ada denah musola. Jadi denahnya hampir sama-sama bentuk denah laboratorium. Ini tampak depannya. Atapnya dibuat bertumpuk untuk membedakan dengan bangunan yang lain bahwa ini bangunan musola. Untuk fasadnya di sini ada jalusi kayu yang berbentuk batang mangrove. Ini untuk tampak sampingnya. Jadi di area sholat terdapat kisi-kisi kayu untuk keluar masuknya udara dan juga cahaya matahari untuk meminimalisir penggunaan listrik pada bangunan. Ini untuk potongan musolanya. Jadi area sholatnya ditinggikan daripada area wudhu atau serambi. Selanjutnya ada denah retail. Ini bentuknya tipikal, tapi yang membedakan yakni yang di tengah sini dibuat terbuka untuk mendapat kesan menyatu dengan alam, sehingga pengunjung yang berbelanja bisa merasakan kenyamanan. Ini tampak depannya dan ini tampak sampingnya.
Nah, karena tadi di tengah tadi bolong atau kosong, jadi tumbuhan bisa tetap tumbuh di tengah-tengah bangunan. Lalu di sini ada jembatan yang menghubungkan dari sisi kiri retail dan sisi kanan retail, jadi pengunjung bisa mudah tanpa harus memutar ke ujung retail. Jadi ini Dena Food Court-nya hampir sama dengan retail tadi, tengahnya terbuka, jadi pengunjung bisa menikmati makanan lebih tenang. Dan di sini juga ada jembatan kayu yang menghubungkan ke gerai-gerai makanan. Ini untuk tampak depannya, tampak sampingnya. Ini potongan food court-nya. Jadi di sini juga ada jembatan yang menghubungkan antara sisi satunya dengan sisi yang lain. Selanjutnya ada Dena Greenhouse. Ini tampaknya, jadi atapnya menggunakan bahan yang tembus cahaya untuk membantu proses pertumbuhan bibit mangrove, sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam bangunan. Ini untuk potongannya. Selanjutnya ini ada Dena Rumah Arang. Jadi sebagian ruangan ini dasar lantainya menggunakan semen karena ruangan-ruangan ini membutuhkan mesin-mesin dengan temperatur yang cukup tinggi, sehingga demi keamanan ini menggunakan lantai berbahan plester. Ini untuk tampak depan rumah arang. Ini untuk potongannya. Selanjutnya ada Dena Rumah Kreatif. Jadi di sini ada ruang produksi dan juga ruang untuk menyimpan barang-barang karya kreativitas. Dan tampak depannya hampir sama dengan bangunan yang sebelum-sebelumnya, tapi di sini yang membedakan ya ini dindingnya dibuat miring untuk kesan yang lebih luas. Selanjutnya ada Dena Pengolahan Limbah. Jadi yang tadi limbah-limbah sampah atau limbah air sebelum dibuang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu di pengolahan limbah. Ini untuk tampak depannya, tampak samping, potongan. Selanjutnya ada Dena Wisata Muara. Di sini tersedia area pelampung dan juga area tunggu, dan ada dermaga kapal. Jadi saat air naik, kapal-kapal ini ada di sisi yang lebih tinggi dari air, sehingga kapal tidak mudah rusak karena terombang-ambing pasang surut air sungai saat malam hari. Untuk tampak depannya, tampak samping, potongannya. Lalu selanjutnya ada Dena Kantor Pengelola. Jadi kantor pengelola ini dibuat bulat untuk menyesuaikan dengan area garuk pandang ini, dan juga untuk membedakan dengan bangunan yang lain, bahwa bangunan ini lebih private dibanding bangunan-bangunan yang lain. Ini untuk tampak depannya. Jadi atapnya menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang melingkar, dibuat lebih tinggi agar terdapat kesan yang berbeda. Ini untuk potongannya. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.